kiat-kiatnya apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-temanku yang saya banggakan, ini ada tuduhan yang berisiko nih katanya dari Pak Tatang ya. Mudah-mudahan jadi doa untuk kita semuanya awet tuwek gitu ya. Baik, terima kasih. Tentunya kalau saya berpikir untuk jawab ini adalah saya kembalikan kepada keyakinan kita. Mohon maaf, menurut keyakinan kami ada suatu kiat yang kita terjemahkan dari sebuah kata iman. Iman itu ada salah satu informasi bahwasanya iman itu terbagi jadi dua tengahan. Al-imanu nisfain, fanisfun fi syukri, fanisfun fi sabri. Jadi ketika kita melaksanakan hidup dalam perjalanan ini pasti banyak hal yang harus kita hadapi. Tapi dengan tadi di depan kita harus syukur, dalam perjalanan liku-likunya gitu harus sabar. Konsisten pada posisi itu. Ketika kita konsisten pada posisi setiap saat kita bersyukur dan konsisten pada setiap saat kita menghadapi apapun kita harus bersabar, maka kalau istilah bahasa sini adem. Adem itu dingin enak. Bukannya seseorang setiap saat ada itu, ada cobaan, pasti ada. Karena kehadiran kita itu di dunia ini katanya untuk dicoba. Katanya kan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Jadi kehadiran kita di dunia ini untuk diuji siapa terseleksi yang amalnya paling baik, katanya gitu. Jadi mari kita coba itu kita terapkan pada kehidupan kita, sehingga hal-hal yang bisa kita kendalikan, emosi kita itu bisa kita netralisir menjadi suatu hal yang biasa-biasa saja. Ya, itu yang harus kita pegang. Jadi kalau kita ingin kelihatan adem-adem saja, dalam catatan sebetulnya tidak demikian, tapi mari kita tampilkan kita dan keluarga itu adem-adem saja. Nah, berarti kita posisinya pada posisi bersyukur. Bukankah katanya juga kalau kita bersyukur maka akan ditambah nikmat itu. Dan itu harus kita yakini. La in syakartum la azidannakum katanya. Jadi akan ditambah nikmatnya itu karena kita syukur. Nah, kemudian kalau kita sedang bersabar, ketika kita bersabar dan tahu caranya bagaimana menyikapi atau bersikap sabar terhadap suatu masalah, ketika kita melihat sesuatu yang ada di bawah kita, artinya kalau kita lagi sedih ya ada orang yang lebih sedih dari kita, jauh lebih sedih. Ketika kita sakit, kita melihat banyak orang-orang yang didorong-dorong di rumah sakit masuk gawat darurat misalnya demikian. Di posisi itu kita yang lagi sabar, yang tadinya sering berpikir lagi bersyukur, ketika kita dicoba dan kita sabar, maka kita akan berubah menjadi bersyukur lagi. Jadi sabar, Syukur. karena kita akan dapat nikmat lagi, akan menjadi syukur. Jadi akhirnya syukur lewat sabar kembali syukur. Nah itu akhirnya demikian. Kalau bingung silakan. Iya, nanti dicatat. Jadi kita harus bersabar, ya. Kemudian kita juga harus bersyukur. Artinya bisa mengendalikan posisi diri kita. Kalau kita sedang diberi kenikmatan yang banyak, kita harus tetap sabar juga. Karena yang kelihatannya nikmat itu belum tentu semuanya baik. Itu adalah fasilitas. Kalau kita berlebihan dalam memakai fasilitas, tidak tahu sekitar atau tidak mengerti orang lain lagi misalnya kesulitan,
kita berarti posisi syukur kita salah. Kita harus pakai kesabaran kita. Jadi bisa kita dengan berbagi, maka orang lain akan merasakan betapa senangnya diberi seseorang. Ketika kita berbagi, jangan berpikir yang kita bagikan itu akan hilang. Tidak. Dan Allah berjanji dari berbagi kita itu akan diganti dengan kelipatan yang signifikan. Dari 10, 70 maupun 700 kali lipat. Dan Allah bisa berjanji, pernah berjanji juga akan memberikan yang tanpa hitungan. Artinya lebih dari 700 kali lipat pun Allah sanggup memberinya. Amin. Nah, itu mungkin pesan dari sepuh. Oke, siap. Bahwasanya kita harus bersabar dan kita harus mengerti cara bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Tatang, mohon maaf teman-teman, Ya, ini oke. Sharing aja, sharing Rios. Rios bagus. Punten, atur nuhun. Siang hari ini kita sama-sama berangkat menuju ke Hotel Lor-In di daerah Sentul. Untuk yayasan, kalau saya sampaikan sekarang nanti malam nggak ada gitu. laporan. Yang umum aja sekarang, Mas. Yang di luar itu umum ya. aja. Jangan dihabisi di sini. Iya. Nanti kalau ngisinya dengernya 2 kali kan nggak pas ya Mas Andangnya. Iya, seru. Untuk yayasan, alhamdulillah sampai sekarang ini dana masih cukup, walaupun kemarin kita untuk biaya ini sebagian kecil juga kita bantukan untuk reuni kita sama-sama. Kemudian kita juga hingga sekarang masih mampu untuk membantu pada rekan-rekan kita yang kena musibah, khususnya untuk karyawan ya, karena memang dana terbatas sehingga kita hanya sampai ke ini saja, ke karyawan. Kalau anak maupun istri bukannya kok nggak diakui ya Bu ya, tetap diakui istrinya maupun anaknya, cuma karena dananya terbatas sehingga khusus untuk karyawan dulu untuk bantuannya. Nah, kami juga ingin cerita sedikit masalah yayasan ini. Sekarang ini memang kita untuk pemasukan sama sekali nggak ada. Betul. Sudah nggak ada, kecuali nanti paling ya jasa-jasa tabungan itu pun nggak signifikan. Iya, hanya habis kecil sama sekali. pajak. Nggak. Karena dipotong pajak dan baik BPH maupun biaya administrasi bank itu juga ada, sehingga plus saja itu untuk ini. Ya, kami juga cerita sedikit lah masalah pribadi ya Pak Tatang ya. Ya, boleh silakan. Saya untuk selama hidup di dunia ini, kami juga selama di PT Telkom, saya juga pernah menjadi ini ya, pengabdi kepada masyarakat, baik sebagai ketua RT pernah, ketua RW pernah, DKM juga pernah. Jadi ya alhamdulillah lah, pokoknya kita di mana di Cirebon juga waktu itu jadi ketua RT, malah ketua koordinator, tingkat RW juga, di Bandung pun juga malah ketua RW, ketua RT pernah. Cocok berarti. Tapi emang ada untungnya juga kalau ada sesuatu itu. Paling tidak kita bisa silaturahmi ke warga, menambah persaudaraan kita sama warga maupun ini, sehingga kita bisa juga kemana-mana itu rekan-rekan kita maupun saudara-saudara kita itu banyak. Kemana ketemu, oh ya ini. Cuma yang nggak enak itu saya kalau masih dipanggil Pak RT, Pak RW, nah itu yang kadang-kadang nggak enaknya di situ. Sebetulnya kan sudah enggak. Gaji nggak jadi RW? Oh, kalau masalah gaji yang RW itu saat itu alhamdulillah dapat 600.000 per tahun untuk biaya administrasi, bukan untuk RW-nya. Biaya administrasi per RW-an itu 600. Ternyata sampai sekarang naik menjadi 100 katanya sekarang, yang Iya, 100. jadi 700 ya katanya. Kalau RT-nya 300. Iya. Dan masih tetap 303 bulan ya. itu per tahun. Oh, kirain per minggu. Per tahun. Jadi 1.000 per bulan. Nggak tahu sekarang apakah ada perubahan nggak, nanti mungkin teman-teman yang ini.
kalau DKM itu memang kita ya sodako lah, Iya. sodako tenaga. Pahala itu Ah, diambil. itu gitu. Ini ya sebenarnya RT RW pun kita juga sodako. Kita niatkan untuk sodako agar apa? Agar kita bisa membantu tetangga-tetangga, warga dan sebagainya. Itu alhamdulillah. Sampai kita nolak juga waktu itu mau dipilih lagi. Enggak, alasan saya ke Jakarta sama Mas Ardi. Iya. Itu saya di Jakarta ada alasan gitu. Oh, saya harus di Jakarta itu nggak bisa gitu. Oke, sip. Mungkin itu sedikit dari saya barangkali Oke, itu. terima kasih. Moga Mas Dadang Iya, kita niat untuk bisa bertemu secara periodik untuk alumni yang ada di Bandung itu memang sudah lama, tapi ternyata tidak pernah Jalan. realisasi ya. Nah, gitu. Mungkin ini apa namanya hikmahnya dari reuni yang kali ini kita sudah mungkin 3 kali lah melakukan pertemuan di tempat yang apa namanya mendukung. Ini ada taman menjadi tempat berkumpul yang kita bisa membahas dan akhirnya rencana teman-teman untuk bisa berangkat ke Sentul ini terlaksana di hari ini. Mungkin memang harus dimulai lagi pasca reuni hari ini ya, nanti disusun aja pengurus intinya saja, pengurus inti untuk nanti dapat menjadwalkan pertemuannya. Tidak apa, walaupun tidak bisa kumpul semua, yang penting nanti ada sesuatu yang bisa kita lakukan saling tukar pikiran. Di usia kita yang sekarang ini, Senja. kesehatan kita seperti ini, kemudian ada beberapa hal lagi yang sudah banyak masukan dari beberapa teman yang punya inisiatif. Moga-moga cita-cita itu bisa terlaksana sebagai forum untuk silaturahmi, ya, untuk bisa secara fisik bertemu gitu ya. Selain kalau bertemu ini tadi seperti dikatakan ya, kalau kita bertemu itu merasa masih muda terus gitu ya. Iya, betul. Moga-moga ini menjadi obatnya juga. Jadi sementara itu silakan Mas, nanti kita mulai setelah acara ini berlangsung. Ada satu informasi yang ingin saya sampaikan, bahwa ada teman kita yang sudah memberikan inisiatif memiliki tanah yang begitu luas, ada 3 hektar, berinisiatif untuk bisa ditanamin cabai. Nah, ini akan kita bahas. Pertama kita bahas itu, bagaimana ini bisa kita tindak lanjutin, apakah alumni bisa menjadi bagian dari investornya, ya. Tetapi tetap kita pastikan bahwa kalau jadi investor, bahwa apa yang nanti saham yang tanamkan teman-teman dalam kondisi aman, tidak ada resiko, kita kita mitigasi sejauh itu. Mungkin itu nanti hal pertama yang akan jadi PR kita. Iya. Gitu ya. Moga-moga lancar, menjadi forum silaturahmi kita. Kemudian syukur-syukur tadi ya, memberikan kegiatan baru bagi kita. Itu Mas, terima kasih. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Oke Mas Bobi, nanti kita coba kumpul-kumpul informal. Buka WA grup Pamtu Bandung ya nanti ya. Sok pengen teh nih gantian. Rasanya pas ketemu tadi itu rasanya Oke, sok yang deket. kita serasa ini gitu, seneng gitu. Iya. Udah lama tidak pernah ketemu, terus tadi ketemu rasanya rasa persaudaraan lebih baik gitu. Ya, ada yang Iya. memfasilitasi ya. Iya,
mudah-mudahan kedepannya bisa ini gitu, bisa Badi. abadi. Silakan Teh Yani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung pertanyaan Pak Tatang tentang kita punya grup di WA nasional atau WA nasional maupun daerah ya. Terus terang saja saya senang, cuma memang saya itu orangnya tidak aktif, Pak. Saya hanya aktif membaca saja, menelaah, melihat. Di situ banyak sekali teman-teman, baik itu yang masih muda menurut saya ya, karena saya mungkin sudah 65 tahun, ataupun yang sudah sepuh-sepuh, ada 1-2 sih. Yang komennya yang lucu-lucu, yang serius, yang politik. Ya, hiburan. Nah itu kan bagi saya itu hiburan. Memang setiap manusia kan beda-beda. Ada yang mungkin sekarang pro-nya sama A, sama B. Nah saya senangnya di situ. Kita tidak bertengkar, Pak, karena saya terus terang punya grup SMA ya, Pak ya. Malah di situ jadi bertengkar. Nah kalau kita di sini enggak, malah ada yang satu kuling dong, jangan gitu, nah gitu. Saya senang sekali, Pak. Cuma memang mohon maaf karena saya mungkin sudah nenek-nenek, jadi saya tidak pernah komen. Paling komen kalau ada yang sakit, kalau ada yang meninggal. Tapi itu bagi saya itu membantu sekali. Jadi tahu informasi-informasi dari teman-teman semua. Ada yang sakit, ada yang sedang duka. Di situ saya melihatnya. Jadi itu saya menghimbau kepada semua teman-teman di sini. Boleh kita mengumpulkan pendapat di grup WA, tapi ya kita sebagai manusia harus punya batas-batasnya, jangan sampai kelewatan. Itu Ya, aja, Pak. amin. Yang jelas itu bermanfaat sekali bagi saya. Terima kasih. Ya, amin. Terima kasih. Gus, apa kabar Gus? Sehat Gus? Oke, ngobrol jeung saya Gus. Anggi. Oh si Anggi, masih ada gitu Anggi? Anggi, kok jadi kurus Anggi? Iya, COVID. Di bis B ya Gus ya? Kolesterol gimana ya, bagus? Kolesterol bagus. Apanya? Kolesterol bagus saya cuman apa? asam urat naik dikit. Sama Tatang. Iya, nggak bisa hilang itu, udah makan obat apa dikasih dokter klinik itu masih 7, Oh ya, sedang. ini enggak, udah dikasih obat apa gitu enggak. Sampai 7, saya 13 Mas. Iya. 12. Iya. Iya. Awas turunan Gus. Awas hati-hati Bang. Betah di Jakarta tuh. Ini dong foto sama kita dong. Ini dia lagi direkam. Betah di Jakarta. Kangen, masya Allah, sini kek. Saya udah saya tunggu kata Pak Saryal ada. Datang sama Ijah gitu. Salam ya, deh semangat. Sehat. Oke, makasih. Selamat malam ibu-ibu semua ya. Mudah-mudahan sehat semua. Selamat malam kawan. Selamat malam Mas Heru. Piye kabare? Alhamdulillah. Jarang ketemu ya? Jarang. Lewat WA aja. Siap 2 semester ya? Ya. Mana ini? Nah, ini alumni dari Pamtude, Palembang, Padang, Jawa Timur, Jakarta, dan lain-lain. Kita kumpul lagi. Video. Ya gimana, Bang Edas? Reuni ini? Ya lumayan lah, ketemu dengan konco-konco lama gitu. Alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu soalnya. Iya ya.
Halo, Pak Trino. Halo, Kang. Halo. Menisiga pengacara aja rambutnya putih. Herin. Git. Cip, gimana Cip? Masih di Palembang? Bu, ya gimana reuni ini? Asik? Alhamdulillah sehat. Mas Har, Damang. Ini YouTuber dari Bang Tujuh. Ya. Ini ke panitia pada kumpul semua. Ya. Oh, di shooting nggak tuh? Ini bagaimana dari Tangerang ini? Ini pasti. Tok, gimana Tok? Mas Tuber ini. Luar biasa. Mediasi buat.